Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu ketiga masa biasa yang sekaligus juga ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai Minggu Sabda Allah. Pada tanggal 30 September 2019, Paus Fransiskus menetapkan perayaan hari ini di surat apostoliknya dalam bentuk motu proprio yang berjudul Aperuit Illis. Pada nomor 3 dari dokumen ini, Paus Fransiskus menulis, "Saya menetapkan bahwa hari Minggu ketiga dalam masa biasa diperuntukkan bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran sabda Allah." Adapun alasan atau latar belakang yang mendasari Paus Fransiskus menetapkan Minggu Sabda Allah ini, salah satunya ialah agar umat Katolik semakin dekat dengan kitab suci dan juga aspek pewartaan kitab suci sebagaimana yang ditekankan dalam bacaan-bacaan Minggu ketiga hari ini. Di dalam homilinya saat perayaan Minggu Sabda Allah yang pertama tahun 2020 yang lalu, Paus Fransiskus mengingatkan kita semua bahwa Sabda Allah adalah surat cinta Tuhan kepada manusia. Karena itu, para pengikut Yesus haruslah membaca kitab suci setiap hari dengan penuh cinta. Di dalam homili tersebut, Paus juga menekankan untuk mengikuti Yesus hanya melakukan perbuatan baik saja tidak cukup. Kita harus mendengarkan panggilannya setiap hari. Artinya, dalam kacamata iman kita, perbuatan-perbuatan baik itu bukan sekedar tindakan manusiawi yang berasal dari keinginan kita sendiri sebagai manusia, tetapi perbuatan-perbuatan baik merupakan panggilan Tuhan untuk berbagi kasih Tuhan kepada sesama. Dengan semakin dekat dengan kitab suci, dengan sabda Allah, maka kita pun akan semakin terpanggil sama seperti Yesus yang senantiasa berbuat baik, berbagi kasih kepada sesama kita. Di dalam bacaan yang pertama hari ini, Nabi Nehemia menceritakan tentang bangsa Israel yang baru saja balik dari pembuangan. Saat itu dengan penuh perhatian mereka mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Bahkan bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan dan penjelasan sehingga pembaca mengerti atau mereka yang mendengarkan itu mengerti. Di dalam bacaan Injil, Yesus juga membacakan kitab Nabi Yesaya kepada mereka yang hadir pada hari Sabat di rumah ibadat. Dan bahkan saat itu genaplah nas yang dibacakan oleh Yesus. Sebab Yesus membacakan tentang nas yang berhubungan dengan perutusannya sendiri. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan bahwa kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dalam hubungan dengan sabda Allah, jika Yesus mampu menggenapi setiap isi kitab suci lewat kehidupannya, maka sebagai anggota tubuh Kristus, kita pun patut menggenapi sabda Allah di dalam hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah-remah perenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, Nabi Isra membacakan kitab suci kepada bangsa Israel dan membantu mereka untuk mengerti isi kitab suci. Hal ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya berhenti pada rajin membaca kitab suci, tetapi lebih daripada itu, kita harus mengerti dan memahami sabda Allah yang kita baca. Untuk sampai pada mengerti
dan memahami, maka kita terlebih dahulu merendahkan diri kita sebagai anak-anak Allah di hadapan Allah sendiri dengan membuka hati dan membuka pikiran kita untuk mendengarkan atau membaca sabda Allah. Mengerti dan memahami kitab suci sangatlah penting agar kita tidak salah tafsir dan terjebak dalam kesesatan. Karena itu, mintalah bantuan Roh Kudus serta bertanya kepada kaum klerus atau kepada mereka yang ahli di dalam kitab suci. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti dan dipahami, kita patut bertanya kepada mereka yang tahu. Kedua, karena kitab suci adalah surat cinta Allah kepada manusia, makanya maknanya tidak akan pernah berkesudahan. Kitab suci adalah surat cinta Allah. Karena itu makna dari kitab suci itu tidak pernah berkesudahan sedikit pun. Sabda Allah itu seperti bawang abadi yang jika kita mengupasnya terus-menerus, kita akan selalu menemukan makna baru untuk hidup kita. Itulah mengapa kita perlu sampai pada titik memahami dan mengerti dengan baik dan benar sabda Allah itu sendiri. Ketiga, bacaan Injil mencatat bahwa Yesus menggenapi firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Sesungguhnya keseluruhan hidup Yesus adalah penggenapan terhadap semua yang ia sabdakan di dalam hidupnya. Karena apa yang Yesus hidupi itulah yang Yesus wartakan. Dan apa yang Yesus wartakan itulah yang Yesus hidupi. Maka Yesus sendiri mengatakan, akulah sabda yang benar-benar hidup. Di dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus menekankan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Maka kita pun harus menjadi sabda yang hidup di dalam hidup kita sama seperti Yesus sendiri. Terkadang orang lain mengenal Yesus melalui cara hidup kita sehari-hari dengan mewujudkan sabda Allah yang baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini mengandaikan bahwa kita sendiri harus benar-benar mengenal Yesus dan menghidupi semua sabdanya. Santo Hieronymus pernah berkata, tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Yesus. Maka mau tidak mau kita harus lebih mendekatkan diri lagi dengan kitab suci, dengan sabda Allah. Tuhan memberkati kita semua.